Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syekh walidina. Lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Undi bab sunnatil Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sunnatil Jum'ati. Bab mertelakan sholat sunnah Jum'ah. Maksudnya sholat sunnah ba'diyadal Jum'ah. Fi iku ing dalam bab niki sunnatul Jum'ah. Hadithu Ibnu Umar utawi hadise Ibnu Umar. Asabiqu kang wis dhisik annahu sudene Ibnu Umar iku sholat sapa Ibnu Umar ma'an Nabi sertane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakaataini ing rong rakaat ba'dal Jum'ati sadurunge salat Jumat ya. Jadi setelah salat Jumat itu disunahkan salat sunnah bisa 2 rakaat atau 4 rakaat. Sama dengan setelah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur disunahkan 2 rakaat atau 4 rakaat. Adapun setelah sholat Jum'ah juga dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ini hadisnya sahih muttafaq alaih. Wa Nabi Hurairah lan den riwayataken saking Abu Hurairah radhiyallahu an alhamdulillah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla nalikani salat sapa hadukum salah suci sira kabeh al-Jum'ata ing sholat Jum'ah. Kalau sudah sholat Jum'atan falyusolli mongko becik sholat sapa wong ba'daha sause mengkono Jum'ah. Hendaknya setelah sholat jamaah Jum'ah orang itu melakukan sholat sunnah arba'an ing petang rakaat. Jadi dianjurkan sholat sunnah 4 rakaat setelah Jumatan. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Sama dengan sebelum zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat. Tetapi ini sebaiknya dilakukan. Dilakukan bisa di rumah, bisa di masjid. Yang penting setelah sholat Jumat itu tidak langsung dipisah dulu dengan keluar dari masjid atau setelah wiritan. Jadi ada jeda antara sholat fardu dan sholat sunnah. Rawahu Muslim, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wan Ibnu Umar dan saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam setune Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Nabi iku la yusalli ora salat sinten Kanjeng Nabi ba'dal Jum'ati ing dalem sause Jumatan hatta yang syarifah sehingga bubaran sapa Kanjeng Nabi. Bubaran maksudnya keluar dari masjid. Fa yusalli mongko salat sapa Kanjeng Nabi
salat rakaataini ing rong rakaat fi baitihi ing dalem omahe Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi melakukan sholat sunnah setelah Jumatan dilakukan di rumah. Sunnah dianjurkan rumah ini dipakai sholat sunnah ya. Seperti nanti ada hadis yang lain, Rasulullah SAW menganjurkan agar rumah kita dapat berkah, itu juga digunakan untuk sholat. Sholat fardunya di masjid, sholat sunnahnya di rumah atau di kamar. Kalau memang kita nanti di kamar, di rumah bisa melakukan sholat. Akan tetapi kalau memang nanti keluar masjid ke warung atau tidak sholat, ya dilakukan saja di dalam masjid. Jadi dianjurkan ada jeda antara sholat fardu dengan sholat sunnah, atau itu jeda dengan wiritan. Biasanya kita kan setelah Jumatan wiritan, baru kemudian sholat sunnah. Itu sudah dapat kebaikan. Tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, memang Nabi rumahnya di samping masjid, beliau sholat sunnahnya di rumah. Jadi habis sholat fardu, ya kayak kamar sebelah ini, dari masjid geser ke kamar, sholatnya di rumah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dianjurkan sholatnya kalau bisa di rumah, tetapi di masjid juga tidak masalah ya. Yang penting setelah Jumatan melakukan sholat sunnah. Bab istihbabi ja'lin nawafili fil baiti. Bab sunnah dadekaken pira-pira sholat sunnah fil baiti ing dalem omah. Dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah di rumah. Jadi sholat sunnah di masjid itu boleh, bagus. Tetapi rumah, kamar, hendaknya juga dipakai sholat, supaya dapat berkahnya sholat. Jadi sholat sunnah di rumah ini punya keistimewaan, supaya rumah yang kita tempati juga mendapat bagian sholat sunnah. Jadi kalau dilakukan semua di masjid tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Tetapi seandainya dilakukan di rumah itu lebih bagus. Sawaun iku podo ar-ratibatu tai sholat ratibah, sholat sunnah rawatib, wa ghairuha lan liyani ratibah. Wal amru lan perintah bitahawuli kelawan ngalih, geser, pindah, linafilati maring sholat sunnah, an maudhi'il faridhati saking panggonane sholat fardu, awil fasli utawa den pisah, bainahuma andarane fardu lan sunnah, dan pisah bikalamin kelawan omong-omongan. Jadi dianjurkan sholat sunnah di rumah. Kalau memang di rumah itu dia bisa melakukannya, lebih bagus sholat sunnah dilakukan di rumah. Dan dianjurkan untuk tahawul. Tahawul itu pindah. Jadi kalau kita sholat fardu di sini, sholat sunnahnya geser, mundur atau kanan atau kiri ya. Geser tempat sholat. Ini sholat fardu di sini, sholat sunnahnya geser kanan atau geser kiri atau maju atau mundur. Jadi dianjurkan untuk berpindah lokasi dari tempat sholat fardu ke sholat sunnah. Kalau tidak geser ke kamar, makanya di masjid,
Ya sholat dari sebelah sini geser sebelah sini, supaya lebih banyak tempat yang menjadi saksi kita melakukan sholat ya. Jadi lebih banyak tempat yang kita lakukan sholat di situ. Kalau tidak, dipisah dengan wiritan atau zikir. Jadi kalaupun tetap di sini, habis sholat fardu duduk dulu wiritan, sholat fardu di tempat yang sama, tapi sudah dipisah dengan zikir. Atau dipisah dengan geser, pindah ke sebelah ya. Itu hukumnya sunnah. An Zaid bin Thabit, dan diriwayatkan sang sahabat Zaid bin Thabit, alhamdulillah, radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuh Nabi, sallu salata sira, hendaknya kalian salat, ayyuhan nas, eling-eling menungso, wahai manusia, fi buyutikum ing dalem piro-piro omah sira kabeh, hendaknya kalian sholat di rumah, di kamar ya. Jadi Nabi menganjurkan kamu sholat sunnahnya di kamar ya. Sholat fardunya di masjid. Fa inna afdhala sholati, setune luwih utamane sholat sunnah iku sholatul mar'i, sholate wong suwiji, fi baitihi ing dalem omahe almar'u, illal maktubata, angin sholat fardu maktubah. Hadis ini sahih muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sholat sunnah dilakukan di rumah, supaya rumah kita mendapat bagian berkah dilakukan sholat ya. Tapi kalau sholat fardu sebaiknya dilakukan di masjid. Sholat sunnahnya di rumah ya, dibagi. Wan Ibnu Umar, dan saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi, ij'alu, dadekno sira kabeh, dadekno sira min sholatikum, saking sholat sira kabeh, fi buyutikum ing dalem pira-pira omah sira kabeh. Hendaknya ada bagian sholat yang dilakukan di rumah atau di pondok, di kamar. Wala tattakhidhuha, an ojo ndadekaken sira ha ing buyut, kuburan ing kuburan. Jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Maksudnya rumahmu seperti kuburan, sepi, tidak ada kebaikan. Jangan jadikan rumahmu kosong, kamarmu jangan kamu jadikan kosong, gak ada guna, tidak ada sholat. Hendaknya rumahmu, kamarmu itu juga diberkahi dengan sholat. Jadi sebagian sholat lakukan di kamar. Kamarmu itu loh, ben kamarmu itu padang ya. Rumah yang dijadikan sholat, rumah yang dibacakan Quran itu makmur ya, baik, terang. Tapi rumah yang tidak pernah baca Quran, tidak ada sholat, itu seperti kuburan. Artinya seperti kuburan itu kosong, nggak ada berkah. Muttafaq alaih. Hadisnya sahih, muttafaq alaih. Wa an Jabirin, lan den riwayataken saking sahabat Jabir radhiyallahu an, qala dawu sapa sahabat Jabir, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qadha, nalikane nekani sapa ahadukum salah suci sira kabeh,
kalau kamu sudah melakukan sholatahu ing sholati ahad fi masjidihi ing dalam masjid ahad. Kalau kamu sudah sholat di masjid, falyaj'al maka becik ndadekno sapa ahad li baitihi maring omai ahad nasiban ing bagian min sholatihi saking sholate ahad. Hendaknya kalian kalau sudah sholat di masjid itu sholat sunnahnya di rumah. Fa innallaha sudni Allah iku ja'ilun dadeaken fi baitihi ing dalam omai wong min sholatihi saking sholate wong khairan ing kebagusan. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan agar sholat agar sebagian sholat itu dilakukan di rumah. Sholat fardu sebaiknya di masjid, tetapi sebagian sholat sunnah hendaknya dilakukan di rumah, supaya rumahnya dapat bagian dari kebaikan. Rawahu Muslim. Wa Umar ibn Atha ladan riwayataken saking sahabat Umar bin Atha anna Nafi' sedune sahabat Nafi' Ibn Jabair, Nafi' Ibn Jubair iku arsala ngutus sapa Umar bin Atha. Arsala ngutus sapa Nafi' bin Jubair ing Umar ibn Atha ila Sa'ib ibni Ukhti Namir maring Sa'ib ibni Ukhti Namir. Ini orang-orang sahabat. Yas'alu takon sapa mengkono Umar hu ing Sa'ib an syai'in saking suci-wici ro'a kang ningali an syai'in saking suci-wici ro'a kang ningali sapa Sa'ib hu ing syai' min hu minhu saking Kanjeng Nabi sapa Muawiyah tu sahabat Muawiyah fi sholat in dalam sholat. Faqala moko dawuh sinten? Faqala moko dawuh sinten Sa'ib. Naam ya. Sholaitu sholat sapa ingsun. Sholaitu sholat ingsun ma'ahu sertane Sholaitu sholat ingsun ma'ahu sertane mengkono Muawiyah al-jum'ata ing sholat jum'ah fil maksurati ing dalam maksurah. Maksurah itu kamar atau singgetan kamar di samping masjid. Falamma sallama semangsane ulu salam sopal imamu imam kumtu moko ngadeg ingsun fi maqami ing dalem gon ngadeg ingsun. Fasallaitu mongko salat ingsun. Falamma dakhala semangsane mlebu sapa mengkono niku wau Muawiyah
Arsala mongko ngutus sapa Muawiyah ilayya maring ingsun. Faqala mongko ngucap sapa mengkono Muawiyah, la ta'ud aja baleni sira lima maring perkara fa'alta kang lakoni sira. Fa idza shallaita nalikane salat sira al jum'ata ing jum'ah fala tusalliha mongko aja salat sira ha ing jum'ah bi salatin kan salat hatta tatakallama sehingga guneman sira au takhruja utawa metu sira. Fa inna Rasulullah satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amarona merintah sapa Kanjeng Nabi na ing kita bidzalika kan mengkono kalam awil khuruj. La nusilu ora nepung ora nyambung kita salatan ing salat bi salatin kelan salat kang liya hatta natakallama sehingga guneman sapa kita au nakhruja utawa metu sapa kita. Rawahu Muslim. Maksudnya sahabat Umar bin Atha ya, meriwayatkan bahwa suatu saat Sa'ib ibni Ukhti Namir itu sholat bersama Muawiyah, sahabat Muawiyah. Setelah sholat Jumatan, dia langsung berdiri, dia habis Jumatan langsung berdiri melakukan sholat sunnah. Hal itu ditegur oleh Muawiyah. Sahabat Muawiyah menegur dia melakukan sholat sunnah setelah sholat Jumat secara langsung. Habis salam Jumat langsung berdiri sholat sunnah. Ditegur oleh sahabat Muawiyah, dia mengatakan jangan begitu. Hendaknya setelah sholat fardu ke sholat sunnah itu ada jeda ya. Disuruh memberi jeda gang dengan cara apa itu bicara. Maksudnya bicara itu zikir atau melakukan sesuatu atau keluar dari masjid. Maksudnya setelah sholat Jumatan ya, jangan langsung sholat sunnah, jangan gandeng, wiritan dulu baru sholat sunnah, atau sholat sunnahnya keluar di luar masjid. Maksudnya supaya ada jeda antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Dianjurkan sholat fardu Jum'ah dengan sholat sunnah sesudahnya Jumatan itu ada jeda supaya tidak gandeng. Kata sahabat Muawiyah, Rasulullah SAW memerintahkan seperti itu. Makanya biasanya kita habis Jumatan kan wirid dulu, baca Fatihah 7 kali, baca Al-Ikhlas 7 kali, baca Muawwidzatain 7 kali. Itu salah satu wirid yang dianjurkan. Siapa orang habis sholat Jumat baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Muawwidzatain 7 kali, diampuni dosanya Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Artinya dosanya selama seminggu dia diampuni atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga wirid yang lain juga boleh-boleh aja ya. Yang penting antara sholat fardu dan sholat sunnah, antara Jumatan dengan sholat sunnah, supaya diberi jeda antara fardu dan sunnah, dipisah dengan ucapan, artinya wirid atau doa atau bacaan, atau dengan cara dia keluar di masjid, sholatnya di situ di luar, geser ya. Dianjurkan untuk memisah jarak antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Misahnya ini bisa dengan ucapan ya, wiritan itu loh, wiritan dulu baru sholat sunnah,
atau dengan cara geser pergi ke luar. Intinya ada jeda antara sholat fardu dan sholat sunnah. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mampu, ini supaya kita lakukan. Sholat sunnah itu tidak kalah penting. Sholat fardu kita perlu ditambahi sholat sunnah supaya sempurna. Kita ini tidak tahu fardu ini mungkin kurang-kurang, ada cacat. Sunnah ini menjadi sempurna. Jadi usahakan qobliyah, ba'diyah ya. Selain subuh, kalau subuh tidak sholat ba'diyah, asar subuh tidak sholat ba'diyah. Selebihnya sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah itu bagus untuk dilakukan ya. Apalagi di pondok kamu kesempatan ya. Jok ngantuk, ini sopo ngantuk, jok ngantuk ya. Jadi sholat sunnah di pondok ini kesempatannya luas ya. Kita di pondok ini tidak banyak hal yang harus dilakukan. Sembahyang ngaji ya. Sekolah, semuanya kegiatan kita fokus di situ. Ngaji, jamaah, sholat, ngaji, jamaah, sholat, sekolah. Ini supaya jadi prioritas ya. Mumpung masih di pondok, gunakan waktu sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.